Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Misterius. Di kesempatan perdana kali ini, Mimin akan menceritakan kisah nyata tentang pesugihan. Seperti apa dan bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Suara alarm berbunyi keras dan membangunkan seorang gadis dengan rambut yang sangat kusut. Gadis itu membuka matanya dan menggosok kedua matanya dengan tangannya. Ya ampun, udah siang. Bisa telat nih, gawat. Gadis itu terkejut saat melihat jam dinding di kamarnya itu. Lalu berlari ke kamar mandi untuk mandi dan bersiap-siap ke sekolah barunya. Gadis itu bernama Amara. Dia berusia 13 tahun. Sekarang duduk di kelas 7. Dia adalah gadis pendiam dan pemalu. Setelah sekian lama Amara pindah rumah, begitu pula dengan sekolah barunya. Dan ini adalah hari pertamanya untuk masuk kelas. Amara, makan dulu nak. Ibunya berteriak di lantai bawah memanggil Amara untuk sarapan pagi. Amara telat mah, nanti aja makan di mobil. Dengan terburu-buru, Amara langsung mengambil 2 potong roti dan meneguk segelas susu yang ada di mejanya itu. Amara mencium dan memeluk bundanya. Bundanya bernama Zoe. Nama yang cantik. Amara, ayo sayang, nanti kamu telat lagi. Ayah Amara berteriak. Iya Pak, dah mah, Amara berangkat dulu ya, Assalamualaikum. Amara tersenyum kepada sang ibu, lalu berpamitan pergi. Amara dan ayah sedang di perjalanan. Mereka buru-buru agar ayahnya tidak telat masuk kerja. Dan Amara pun tidak telat masuk kelas untuk hari pertamanya. Saat sampai di sekolah, Amara kaget karena melihat gerbang segera akan ditutup. Amara pun segera berlari, lalu meminta security sekolah itu membukakan pagar untuknya, karena ini hari pertamanya. Lalu ia dibolehkan masuk ke sekolah. Amara berlari ke kelasnya, namun ia masih bingung. Ia mau masuk di kelas A, B, atau C. Akhirnya dia masuk kelas B. Dan untung saja, kelas yang dimasuki Amara itu benar. Terlihat semua murid-murid sedang memperhatikan ke depan. Lalu pandangan mereka berpindah ke Amara, gadis baru di sekolah mereka. Nafas Amara masih belum stabil, dan Amara langsung segera meminta maaf karena telat masuk kelas. Untung aja ini hari pertama, Mumar. Kalau enggak, gak bakal ibu ampunin. Sini masuk, perkenalkan dirimu. Suara lantang ibu guru. Tercantum di bajunya, Sri Dewi. Maaf Bu Sri. Kata-kata itu keluar dari mulut Amara. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Amara Graziva. Aku pindahan dari SMP Mekar Bangsa. Senang bertemu sama kalian semua. Semoga bisa jadi teman baik ya. Senyum tipis terlihat dari bibir Amara. Halo Amara. Semua murid menyapanya. Baik, Amara silahkan duduk bersama Mika di sana. Baik Bu. Amara pun segera berjalan menuju meja Mika. Mika tersenyum lebar sambil melambaikan tangannya pada Amara. Halo Amara, salam kenal ya. Mereka saling senyum dan sebuah tangan terlihat melambaikan di depan. Ada Agus dan Raven. Halo, nama gua Raven. Salam kenal ya Mar. Iya halo. Raven, ini siapa?
Oh, halo Amara. Kenalin, gue Agus. Senyum tipis Agus pun terlihat. Setelah pelajaran berakhir, Mika mengajak Amara untuk makan siang bersama. Amara, kamu mau gak makan siang bareng aku? Amara pun tersenyum dan mengiyakan ajakan Mika tersebut. Iya, aku mau. Saat Amara sedang makan siang bersama Mika, tiba-tiba Raven dan Agus datang. Lalu Raven mengatakan, "Hai, kita boleh gabung gak?" Ucap Raven. Lalu Mika dan Amara pun mengiyakan ucapan Raven tersebut. Raven, Agus, Amara, dan Mika pun saling berhadapan. Mereka memesan 4 mangkok mie ayam. Tadi pelajaran matematika susah banget, anjir. Tadi bolos aja harusnya. Kata-kata itu dilontarkan Agus. Susah sih iya, tapi bolos ya jangan juga. Udah berkali-kali lo bolos di mapel MTK, Gus. Perkataan itu keluar dari mulut Raven, seolah-olah sedang menasehati Agus. Aku ke kamar mandi dulu ya semua. Amara memotong pembicaraan mereka. Aku ikut, Mar, kata Mika. Mika langsung memakan semua mie ayamnya, lalu minum dan bergegas mengikuti Amara. Tiba-tiba bel masuk kelas berbunyi. Setelah dari kamar mandi, Mika pun langsung mengajak Amara pergi ke kelas. Ayo Mar, kita pergi ke kelas. Udah bel nih, ucap Mika. Amara pun langsung mengiyakan ajakan Mika tersebut. Iya Mika, ayo. Mereka pun melanjutkan pelajaran mereka, hingga bel tanda pulang pun berbunyi. Kelas terasa hening. Semua murid berdoa keselamatan pulang. Dan semuanya berbaris untuk bersalaman dengan guru. Tunggu Amara. Suara keras itu terdengar, namun Amara masih kebingungan. Di mana asal suara itu? Di sini woi. Astagfirullah. Amara kaget dan langsung menoleh ke arah kiri dan melihat Mika di sana. Ada apa Mika? Ngagetin aja. Mika membuat garis senyuman di bibirnya itu. Temenan lebih deket, mau gak Mar? Amara tersenyum dan mengiyakan ajakan Mika. Kamu tinggal di mana Amara? Aku tinggal di Jalan Melati nomor 2, ucap Amara. Oh iya, tahu. Rumah-rumah yang banyak tanaman itu kan di jalan itu, ucap Mika. Gak juga sih, gak semua rumah ada tanaman di sana. Rumahku jarang kok, cuma beberapa bunga saja. Kenapa Mika? Mau mampir? Iya nanti deh aku mampir. Kalau rumah aku di Gang Kuning itu sih Mar, gak terlalu jauh kok dari sini. Mika menunjuk ke jalanan. Amara pun mengiyakan, walau sebenarnya dia tidak melihat gang warna kuning karena tertutup oleh orang-orang sekitar. Pak, permisi, Amaranya ada? Tanya ayah Amara kepada Pak Security. Suara ayah aku tuh Mika. Aku mau pulang. Kamu mau ikut bareng? Enggak deh, kapan-kapan aja. Ujarnya malu-malu. Dan dengan gugup Mika menjawab pertanyaan Amara. Oh, ya udah, sini Mika. Amara menarik tangan Mika, lalu menghampiri sang ayah. Ya, ini teman pertama Amara di sekolah. Ayo kenalin dirimu Mika. Halo Om. Mika membungkuk lalu bersalaman dengan ayah Amara. Salam kenal.
Aku Mika, temannya Amara. Wah, temanmu sama cantiknya denganmu, Mar. Kalian berdua cantik. Amara dan Mika merasa malu dengan situasi itu. Lalu ayah Amara berpamitan kepada Mika. Dan Mika juga berjalan untuk segera pulang. Tidak kelupaan, Mika berbalik, lalu berteriak lagi kepada Amara. Amara, lupa minta nomor HP-mu. Amara berbalik badan, lalu kembali untuk saling bertukar nomor HP. Sesampainya di rumah, Amara langsung bersalaman dengan sang ibu, lalu bergegas ke kamar mandi untuk mandi. Ya ampun, seger banget. Abis pelajaran susah gini, emang enaknya mandi. Suara notifikasi di handphone Amara berbunyi. Tak berselang lama, Amara segera meletakkan HP-nya dan lalu berbaring di kasurnya itu sambil memegang boneka kesayangannya berbentuk panda. Terdengar suara langkah kaki dari kejauhan. Amara memakai jaket tebal berwarna merah dan membawa tasnya dengan menggigil kedinginan. Tentu saja, karena hari ini cuaca sangatlah buruk. Hujan dan petir serta angin menghembus sehingga Amara merasa tubuhnya sangat kedinginan. Dan Mika pun datang. Dia juga memakai jaket tebal sama seperti Amara. Terlihat di sana Mika dan Raven sedang saling berhadapan mengobrol. Amara, sini gabung. Dingin banget ya cuaca hari ini, ucap Raven. Iya nih, dingin banget. Tadi mandi aja cuma 6 gayung kali ya, ucap Mika dengan nada kesal. Wah, dihitung ya Mik, bisa gitu, ucap Amara. Mereka bertiga pun tertawa kecil sebelum suara bel terdengar. Lalu mereka bertiga berjalan untuk masuk ke kelas. Amara menatap jendela yang masih terlihat hujan dan petir masih saja menyambar. Samar-samar Amara melihat gadis dengan rambut terurai panjang berjalan ke bawah sambil membawa pisau di tangannya. Lalu Amara pun izin untuk ke toilet. Bu guru, maaf, aku izin ke toilet sebentar. Oh iya, silakan Amara, ucap Bu Sri. Amara pun bergegas ke lantai bawah untuk mengecek siapa gadis membawa pisau itu. Saat dia melihat gadis itu sudah berada di dekat loker Amara, gadis itu menatap Amara dengan tatapan dingin. Dor! Suara teriakan Amara membuat seisi kelas kaget dan bingung. Kenapa Amara teriak? Kenapa, Mar? Tanya Bu Sri. Mimpi buruk, Bu. Maaf, tadi ketiduran, ucap Amara sambil menggosok kedua bola matanya. Sana, cuci mukamu, Mar, perintah Bu Sri. Amara pun segera berlari ke kamar mandi dan membasuh wajahnya. Namun dia melihat lokernya terbuka. Amara segera melihat lokernya dan segera menutupnya kembali. Namun terlihat ada bercak darah di bawah lokernya. Baunya sangat busuk dan menyengat. Amara pun mengambil sehelai tisu, lalu mengelapnya dan membuangnya ke tempat sampah. Amara bergidik ngeri saat melihat darah itu dan rasanya mual. Amara pun menutup kedua mulutnya, lalu segera ke kamar mandi. Tidak disangka-sangka Amara muntah. Di sana ada sehelai rambut, entah rambut siapa. Amara, udah istirahat tuh, ucap Mika sambil masuk ke dalam kamar mandi. Kamu kenapa toh, Mar?
ucap Mika. Dia menatap rambut yang sedang dipegang Amara. Astagfirullah, Amara, kamu muntahin rambut itu. Amara menganggukkan kepalanya. Amara terlihat sangat syok dengan apa yang terjadi barusan. Saat di kantin, Amara pun bercerita kepada kedua sahabatnya. Tadi itu, aku mimpi ada cewek rambutnya panjang terurai ke bawah sambil bawa pisau ke dekat loker aku. Nah, kan aku kebangun. Terus pas aku izin ke kamar mandi, di loker aku ada bercak darah di sana. Aku bersihin bercak darahnya, terus aku mual. Terus pas di kamar mandi, aku muntah rambut. Raven dan Mika saling bertatapan. Apakah mereka tahu sesuatu tentang gadis itu? Mar, gadis itu ciri-cirinya kayak gimana? Ucap Raven. Amara menjelaskan bahwa gadis itu memakai seragam yang sedang mereka pakai, lalu berambut panjang, dan di tangannya dia membawa pisau. Mika pun merinding. Lalu Raven dan Mika menceritakan bahwa dulu ada kakak kelas yang bernama Ayu. Dia adalah gadis cantik dan populer. Namun sialnya, gadis bernama Ayu itu menghilang beberapa minggu. Orang tuanya juga tidak mengetahui Ayu di mana. Terus pas di sekolah, ada siswa yang mau pipis, dan saat dibuka ada pisau terus banyak darah. Di sana Ayu bergelantung seolah-olah dia bunuh diri. Semua siswa bahkan guru malahan takut dan syok. Alhasil sekolah diliburkan selama 1 bulan dan kita disuruh belajar di rumah. Bisa jadi kamu ketemu sama arwah Ayu tadi, Mar. Amara pun kaget dan hanya terdiam mematung. Samar-samar ia melihat bayangan murid-murid berlarian dan suara berteriak sangat keras terdengar di ujung lorong. Ah! Suara teriakan seorang gadis. Amara, Raven, dan Mika berlari menuju arah lorong. Di sana sudah banyak siswa-siswi melihat gadis yang terbaring lemas. Amara terdiam. Di sana dia menatap gadis itu. Tatapan dinginnya, seperti gadis yang berada di dalam mimpinya. Guru laki-laki itu datang, lalu membacakan doa untuk gadis itu. Pak Bima, ini ada apa, Pak? Maya kenapa? Ucap siswi yang dari tadi gemetar tidak karuan karena melihat sahabatnya Maya. Amara masih terdiam melihat tatapan gadis itu yang bernama Maya. Amara merasakan bahwa itu adalah Ayu, sosok hantu dengan rambut panjang dan tatapan sayunya. Pak Bima lalu berteriak menyuruh aku dan Mika mengambil secangkir air hangat. Amara dan Mika langsung mengiyakan dan segera berlari ke kantin untuk meminta segelas cangkir air panas. Sambil berlarian, mereka mengobrol di jalan. Itu Maya kenapa, Mika? Ucap Amara sambil berlari. Mika hanya menjawab dengan menggelengkan kepalanya, seolah-olah jawaban dia adalah tidak tahu. Ini Pak minumnya. Amara menyodorkan secangkir air putih itu kepada Pak Bima. Pak Bima membaca doa, terus meniupkan dan mencipratkan air kepada siswa yang berbaring lemas itu. Suara teriakan gadis itu kembali terdengar. Namun beberapa menit kemudian, Maya sadar dan langsung menangis tidak karuan. Amara melihat tatapan Maya dan tatapan Maya sudah tidak terasa dingin dan sayu. Amara pun merinding tidak karuan. Apa yang baru saja dia lihat
adalah arwah Ayu yang memasuki gadis bernama Maya. Pak Bima dan siswa lain membawa Maya ke ruang UKS karena badannya yang panas. Tetapi anehnya, panasnya hanya di area kepala. Dari dada sampai ke kaki terasa sangat dingin. Bel tanda masuk pun berbunyi. Amara, Mika, dan Raven kembali ke kelas. Semuanya terdiam, hanya saling menatap satu sama lain. Entah apa yang mereka pikirkan saat itu. Amara mengajak Mika dan Raven untuk berbicara bertiga. Kalian ngerasa gak sih tadi tatapan Maya kayak Ayu? Sendu gitu tatapannya, dingin aja kerasanya, ucap Amara. Hah, Ayu? Ucap Raven dan Mika terkejut. Kamu pernah ketemu Ayu? Ucap Mika dan Raven bersamaan. Amara menjelaskan bahwa dia merasa yang berada di mimpinya itu adalah Ayu karena terasa sangat dingin, dan hal itu dirasakan Amara saat bertemu dengan sosok Ayu. Raven dan Mika saling bertatapan, seolah-olah tidak percaya bahwa itu adalah sosok Ayu yang merasuki Maya. Amara berjalan ke UKS untuk melihat Maya. Dia di sana melihat Pak Bima. Lalu dia bertanya kepada Pak Bima, "Bapak, tadi Maya kerasukan kan?" Pak Bima hanya mengiyakan saja pertanyaan Amara. Amara menatap dalam-dalam Pak Bima. "Bapak bisa melihat mereka?" Pak Bima hanya menjawab dengan menggelengkan kepalanya. "Mereka, maksud kamu?" tanya Pak Bima. "Makhluk halus, Pak," ucap Amara. Amara dan Pak Bima berbincang tentang sosok apa yang merasuki Maya. "Aku rasa itu adalah Ayu. Tatapan Ayu dengan tatapan Maya itu sangat beda. Tapi tadi pas Maya kerasukan, teriak-teriak. Tatapannya sendu banget kayak Ayu," ucap Amara. Pak Bima menatap Amara seolah-olah tidak percaya karena Amara adalah murid pindahan. Mana bisa dia mengetahui sosok Ayu yang telah lama meninggal. Amara pun menceritakan tentang mimpi dan kejadian anehnya saat pagi itu. Sampai singkat ceritanya, Amara berjalan di lorong sendirian. Dia menatap dinding yang gelap dan hampa. Samar-samar dia melihat sosok Ayu yang mendekatinya. Wajah Ayu sangat seram. Ia di sana berlumuran darah. Namun saat mendekat dengan Amara, wajahnya cantik walau terlihat pucat. Amara dia membeku. Dia sangat kaget sampai tak bisa berteriak, apalagi bergerak. Tatapan mereka saling berhadapan. Lalu Amara melihat gudang. Di pikirannya, seolah-olah Ayu mengisyaratkan bahwa ada sesuatu di gudang sana. Dan sosok Ayu menghilang perlahan. Amara duduk lemas. Dia masih kaget karena bertemu dengan Ayu secara berhadapan. Amara pun berlari sambil lemas. Dia tetap berlari menuju kelas, menghampiri Raven dan Mika. Dia menceritakan bahwa dia bertemu sosok Ayu dan dia melihat gudang di lantai 2. Tatapan Raven dan Mika seakan-akan mereka kaget. Dan mereka mulai mempercayai Amara. Amara, Raven, dan Mika pun segera menuju gudang di lantai 2. Dia melihat ada seseorang di gudang sana. Samar-samar terlihat guru perempuan. Mereka tidak tahu siapa guru itu.
Amara, Raven, dan Mika masuk secara diam-diam saat guru itu telah pergi. Tidak jelas guru apa yang masuk ke gudang itu. Di sana Amara, Raven, dan Mika terkejut karena gudang itu sangat berdebu dan bau. Baunya sangat menyengat, sehingga mereka batuk-batuk di dalam sana. Mereka bertiga menemukan sebuah album foto para siswa yang di sana ada foto Ayu. Foto Ayu dilingkari oleh spidol berwarna merah. Tercatat di sana tulisan yang sudah tidak jelas. Amara pun membawa album itu dan langsung bergegas pergi ke kelas. Sesudah di kelas, Amara langsung membereskan barang-barangnya dan memasukkannya ke dalam tas. Setelah membereskan dan memasukkan barang-barangnya ke dalam tas, Amara langsung pulang dan membawa album tersebut ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Amara langsung membuka album tersebut. Foto anak-anak di sana adalah kakak kelas yang sudah lulus, termasuk juga Ayu. Di sana ada beberapa murid yang ditandai mukanya oleh spidol berwarna merah. Dan kabarnya murid-murid itu sudah tidak diketahui keberadaannya. Bahkan orang tuanya pun, guru-guru dan kepala sekolah tidak tahu. Seolah-olah identitasnya dihilangkan oleh seseorang. Di sana Amara kaget karena melihat di bawah tulisan ada tertulis tanggal lahir dan semuanya hari Jumat yang ditandai. Amara juga lahir hari Jumat. Dia berpikir sejenak, lantas apa hubungannya dengan semua kejadian ini? Amara membuka HP-nya, lalu menanyakan kepada Raven dan Mika. Dia menjelaskan semuanya tentang murid-murid yang lahirnya hari Jumat, ditandai sampai mereka hilang dan identitas mereka tidak ditemukan. Amara, Raven, dan Mika juga lahir hari Jumat. Mereka kaget terheran-heran dan merasa takut akan ada hal buruk yang menimpa mereka. Mika pun membuka laptop dan mencari asal-usul ini, dan dia menemukan sebuah informasi bahwa mereka semua adalah tumbal kekayaan. Amara, Raven, dan Mika merasa merinding. Apakah mereka bertiga adalah korban selanjutnya dari tumbal kekayaan? Mereka bertiga merencanakan untuk mencari tahu siapa pelaku dari tumbal ini. Pasti nggak jauh sih dari sekolah. Di gudang kan tadi ada guru. Samar-samar gitu, kayak Bu Sri nggak sih? Ucap Raven. Amara dan Mika bingung dan mereka akan merencanakan dan mencari tahu siapa dalang dari semua ini. Terdengar suara hantaman keras. Amara langsung berlari dan melihat ke kamar mandi. Namun di sana tidak melihat apa-apa. Secara bersamaan, Raven dan Mika memuntahkan apa yang dimuntahkan Amara tadi pagi, yaitu sehelai rambut. Mereka langsung merinding tidak karuan. Mereka sudah tahu bahwa mereka adalah korban selanjutnya dan harus mencari tahu sebelum semuanya terlambat. Besoknya di sekolah, mereka saling bertatapan dan akhirnya Mika berbicara duluan dan menceritakan kejadiannya waktu semalam memuntahkan sehelai rambut. Lalu dipotong pembicaraan bahwa Raven juga seperti itu. Akhirnya mereka bertiga pun masuk kelas dan menunggu sampai istirahat. Dimulai setelah istirahat tiba.
Amara, Mika, dan Raven segera menuju ruang CCTV dan meminta izin untuk melihat rekaman CCTV di sana. "Pak, aku izin lihat CCTV boleh?" ucap Mika. Di sana Pak Firman menatap mereka ragu untuk apa mereka melihat ruang CCTV dan dibiarkan setelah perbincangan panjang itu. "Cepat Raven, kita cek," ucap Amara dan Mika. Mereka melihat Bu Aini di sana. Mereka pun langsung kaget dan berjalan ke ruang guru mencari Bu Aini. Namun Bu Aini tidak terlihat sama sekali di sana. Setelah mencari beberapa lama, akhirnya Amara melihat Bu Aini berada di kamar mandi. Mika, Raven, dan Amara menghampiri Bu Aini. "Bu Aini, bisa kita ngomong sebentar?" ucap Raven. Bu Aini hanya mengiyakan dan mereka menanyakan habis apa Bu Aini di gudang tersebut. Bu Aini menjelaskan bahwa kemarin ia melihat Bu Sri menjatuhkan album itu dan Bu Aini mengembalikannya. Namun Bu Aini melihat di sana bahwa itu adalah album di ruangan gudang di lantai 2. Akhirnya Bu Aini mengembalikannya ke gudang lantai 2 tanpa menanyakannya. Amara, Raven, dan Mika seakan-akan tidak percaya. Sekarang siapa yang harus mereka curigai? Amara berbincang dengan kedua sahabatnya. Lalu mereka melihat Bu Sri sedang membersihkan gudang di bawah. Lalu mereka melihat album yang sama. Raven diam-diam mengambil album yang berada di gudang itu saat Bu Sri lengah. Bu Sri kebingungan karena album yang di meja ia letakkan telah menghilang begitu saja. Akhirnya mereka pun menyamakan kedua album itu. Namun bedanya, album yang Raven bawa adalah tahun saat ini, yang di sana ada foto-foto murid yang sekarang. Ada Raven, Mika, dan Amara. Amara adalah foto terbaru yang diletakkan di sana. Namun identitas mereka, seperti bulan lahir, semuanya sudah hilang. Hanya tersisa identitas Raven, Mika, dan Amara. Mereka kebingungan, lalu mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Sampai singkat ceritanya, suara pintu tertutup secara keras. Mereka berlari untuk sembunyi. Terdengar suara tertawa cekikikan. Mika menahan tangisnya. Yang mereka lihat adalah sosok kuntilanak yang sedang mengincar mereka bertiga. Tatapan mata kuntilanak itu seakan-akan memiliki dendam. Ia melihat ke arah Raven. Raven tertarik. "Amara, Mika, tolong!" Suara jeritan Raven. Amara dan Mika sebisanya menarik dan membaca doa. Namun sosok itu hanya tertawa dan mendengarkan ayat kursi yang Mika baca. Mika bergidik ngeri, lalu ia terduduk lemas sambil menangis tidak percaya dengan apa yang ia lihat dan apa yang baru saja terjadi. Raven menghilang bersama sosok itu. Hanya bercak darah Raven yang terkena kursi di sana. Suasana menjadi hening. Amara menatap Mika yang sangat lemas. Mereka keluar pintu itu yang sudah tidak terkunci. Mereka menangis dan berlari ke arah Pak Bima. Amara dan Mika menjelaskan semua kepada Pak Bima
karena hanyalah Pak Bima yang mereka percayai waktu itu. Antara dua tersangka, yaitu Bu Sri dan Bu Aini. Dan sekarang mereka kebingungan. Kemana hilangnya Raven? Telepon polisi saja, sumpah ini bahaya, ucap Mika. Namun Pak Bima dan Amara memutuskan untuk tidak menelepon. Karena ini berhubungan dengan sosok hantu. Pasti juga Raven dibawa ke dunia lain, bukan di dunia ini lagi. Mika menjerit tangis. Amara memeluk Mika. Mereka sekarang adalah incaran kuntilanak itu. Dan tentu saja ada dalang di balik semua ini. Tumbal kekayaan, dan mereka menumbalkan anak-anak yang terlahir di hari Jumat Kliwon saja. Sampai singkat cerita, pagi hari dengan hujan gerimis, Amara dan Mika bersiap untuk mencari di mana keberadaan Raven. Hari ini hari Minggu. Orang tua Raven juga menanyakan keberadaan Raven. Amara dan Mika telah menceritakan semua kejadian dari awal. Namun orang tua Raven hanya terdiam dan menangis. Orang tua Raven ingin menelepon polisi. Namun setelah 24 jam Raven tidak ditemukan. Amara dan Mika akan mencari Raven, di mana terakhir kali mereka melihat di gudang sekolah pada hari Minggu. Mika dan Amara masuk ke sekolah diam-diam. Gudang di sana masih terbuka, belum dikunci. Saat Amara dan Mika masuk, debu berterbangan yang membuat Mika batuk-batuk di sana. Gila, perasaan debunya gak sebanyak ini deh kemarin, ucap Amara sambil mengayuhkan kedua tangannya. Mereka menatap dinding di mana terakhir kali mereka melihat Raven. Namun tidak ada apa-apa. Di sana hanya dinding polos, gelap dan hampa. Amara hampir kehilangan akalnya karena tidak menemukan di mana keberadaan Raven. Namun mereka menatap album dan langsung bergegas ke rumah Bu Sri. Mika, kamu tahu rumah Bu Sri? Tanya Amara sambil memegang albumnya. Mika mengangguk. Amara dan Mika segera berangkat ke rumah Bu Sri. Sesampainya di rumah Bu Sri, mereka terkejut karena rumahnya sangat gelap. Gak ada lampu kah ini? Ucap Mika. Amara dan Mika berjalan membuka gerbang dan segera memberi salam. Namun tidak ada jawaban di rumah besar dan gelap itu. Mika berdiri lalu mengetuk pintunya 3 kali. Namun ternyata pintu itu tidak dikunci. Amara dan Mika kaget. Mereka mengintip di dalam rumah Bu Sri. Tidak ada apa-apa. Dan tidak ada tanda-tanda ada Bu Sri di sana. Saat berjalan menuju ke dalam rumah, mereka melihat sosok kuntilanak itu sedang menatap mereka. Tatapan Mika sudah lemas dan Amara juga sangat kaget. Samar-samar mereka melihat kuntilanak itu tertawa, menangis, lalu menghilang. Samar-samar mereka mendengar suara. Suara laki-laki itu tidak asing. Amara dan Mika langsung berbicara. Raven. Amara dan Mika berlari. Mereka tidak merasa takut sama sekali oleh sosok wanita itu. Namun mereka lebih takut Raven kenapa-napa. Mar, lihat, ucap Mika. Mereka berdua menatap sebuah ruangan berpintu merah. Di sana terlihat gembok yang terpasang. Mereka langsung melihat sekeliling.
Mika, itu. Telunjuk Amara menunjuk ke arah benda, yaitu kapak yang ada di lemari. Dengan sangat panik, Amara langsung merusak gembok itu dan merusak pintu dengan kakinya. Tenaga Amara sangat besar saat ia merasa panik akan sesuatu hal. Mika dan Amara tidak melihat keberadaan siapa-siapa. Di sana hanya sebuah ruangan dengan lilin menyala. Mereka masuk ke dalam ruangan itu, lalu saling kebingungan satu sama lain. Suara batuk tadi siapa? Ucap Amara. Mika hanya menggelengkan kepalanya dan masih kebingungan. Di rumah itu sangat sunyi dan hening. Mika menatap sebuah lembaran kertas yang ada di bawah lantai dekat lilin. Lilin sudah tidak menyala di sana, namun terasa masih hangat saat digenggam. Amara menatap sebuah lembaran kertas yang bergambarkan dinding kosong gelap. Amara dan Mika terdiam sesaat saat mereka berjalan-jalan di ruangan itu. Mika tidak sengaja memegang dinding itu dan terdorong sedikit. Mika! Suara teriakan Amara sangatlah keras saat melihat sahabatnya terjatuh ke dalam sebuah dinding. Amara kebingungan. Langsung ia melihat ke bawah dan melihat ada tangga di sana dengan ruangan gelap. Amara pun langsung membuka tasnya dan membawa senter, lalu menuju ke bawah sambil meneriaki nama Mika. Tidak ada jawaban sama sekali. Di sana hanya suara angin berhembusan dengan debu yang sangat banyak, membuat Amara batuk-batuk saat menuruni tangga. Tatapan Amara ketakutan saat menuruni tangga, karena ruangan itu sangatlah panjang ke bawah. Sesampainya di bawah, Amara langsung meneriaki nama sahabatnya itu, yaitu Mika. Samar-samar, Amara melihat Mika sedang tergeletak di sana. Namun ia berpikir sejenak. Mana bisa Mika jatuh dari atas dan tergeletak di sana? Jauh sekali, ucap Amara di dalam hati. Seseorang muncul memakai jubah hitam dan menarik kaki Mika. Mika sepertinya pingsan karena hantaman keras dari lantai atas ke bawah. Namun Amara meyakinkan diri bahwa Mika belum benar-benar tewas. Dengan nafas yang terbatas karena banyak debu dan menahan bau, Amara sangat ketakutan. Tangan dia gemetar saat melihat ada orang berjubah hitam membawa Mika ke ruangan lainnya. Di sana sangat gelap, hampa dan sunyi. Aku harus bagaimana? Ucap Amara pasrah di dalam hatinya. Dengan meneteskan beberapa air mata, Amara langsung membulatkan tekad dan niat untuk menolong sahabatnya. Yang ia hadapi adalah rasa takut sekarang. Samar-samar ia melihat sosok Ayu lagi di sana, sedang terdiam sambil terisak menangis. Namun dia tidak mengatakan apa-apa. Seperti dia diperintahkan untuk tidak memberitahu apa kebenarannya. Amara melihat di sana juga banyak sosok seperti Ayu. Mereka terdiam dengan wajah pucatnya, dan ada yang mukanya hancur. Sampai ada juga yang kepalanya hilang. Sejauh ini Amara melihat Ayu adalah sosok yang cantik dari sosok-sosok lainnya. Sesosok bayangan hitam dengan tangan besar ingin mencengkeram Amara. Amara refleks berlari ke arah ruangan yang tidak tahu ruangan apa di sana.
ia kaget dengan sebuah senternya. Di ruangan itu, Amara melihat foto Amara, Raven, dan Mika dengan siswa-siswa lainnya yang dipajang di ruangan itu. Kulihat di sana bahwa mereka lahir hari Jumat. Amara memastikan bahwa benar-benar mereka ingin mengambil nyawa siswa-siswi yang lahir hari Jumat karena akan membuat mereka hidup lebih lama dan kaya raya. Namun saat ini, Amara belum mengetahui siapa dalang dari semua ini. Apakah Bu Sri atau yang lainnya? Kaki Amara melangkah. Ia mengambil sebuah pisau, lalu dimasukkan ke jaketnya dan langsung bergegas mencari keberadaan Raven dan Mika. Tidak lupa juga Amara berdoa, karena di setiap lorong pasti ia melihat makhluk-makhluk yang muka atau badannya sangat mengerikan. Terdengar suara di dalam ruangan itu yang membuat Amara lari sambil menahan emosi membara di dalam dirinya. Suara kayu mengenai kepala Amara. Jelas ada seseorang yang memukul Amara. Orang berjubah hitam itu langsung membawa Amara dan menariknya ke dalam. Amara tersadar, namun ia sangat lemah karena pukulannya itu. Samar-samar Amara melihat Mika, dan di sana ada Raven juga. Amara masih ingat sedikit bahwa dia ditarik, namun ia merasakan juga bahwa tangan dan kakinya diikat. Dengan tatapan samar-samar, Amara melihat bahwa orang yang memakai jubah hitam itu ada 2 orang, bukan hanya 1 orang. Dengan semua tenaga di dalam tubuhnya, Amara bisa membuka kedua bola matanya dan melihat mereka. Namun saat manusia berjubah hitam menoleh, Amara menunduk dan memejamkan matanya, seolah-olah dia belum tersadar dari mimpinya. Terdengar mereka saling berbisik tidak jelas. Mereka membicarakan suatu hal. Ternyata di sana bukan hanya ada Raven dan Mika. Di sana juga Amara melihat ada Maya. Ternyata Maya juga lahir pada hari Jumat. Astaga, tasku kemana? Ucap Amara dalam hatinya kaget. Amara mengambil sebuah HP di dalam tasnya. Ia tidak menggunakan HP dan lebih memilih senter untuk penerangan. Karena senternya berukuran lumayan besar dan cukup terang. Amara melihat sekelilingnya terdapat Mika dan Raven yang sama sedang digantung. Namun Maya masih terbaring lemas. Raven, Mika, bisikku secara pelan, namun hanya Mika yang tersadar. Mika hampir saja berteriak saat melihat sekelilingnya. Jangan teriak Mika, diam. Di sini ada manusia berjubah hitam yang membawa kita semua ke sini. Hari ini juga aku bakal cari tahu siapa dalang dari semua ini, bisik Amara. Amara melihat ada kapak dan ia mencoba mengayunkannya. Kakinya lalu mengambil, namun tidak bisa. Ia melihat juga di sana ada sebuah pisau. Akhirnya setelah berusaha, pisau itu terambil karena mereka lupa bahwa tidak mengikat kakinya Amara dan Mika. Ayo sekarang giliran melepaskan Raven, ucap Amara. Tapi Maya membisikkan bahwa Raven telah dikutuk dan kutukan itu hilang entah bagaimana caranya. Jadi jangan sampai mereka memegang tubuhnya. Cepat. Suara teriakan itu membuat Maya, Mika dan Amara kaget, lalu mundur ke belakang saat melihat jubah hitam itu mendekat. Mereka bertiga melakukan semua perlawanan agar mereka tidak mendekatinya.
"Kesana kalian, bajingan, gila harta," ucap Maya sambil meneteskan air matanya. Dengan tatapan marah dan keji membakar di dalam hatinya. 3 gadis itu sudah sangat kotor, walau mereka di sini mungkin hanya beberapa jam. Namun terlihat penampilan Amara dengan wajah pucat dan rambut yang kusut. Mika berlumuran darah dari kepalanya yang terbentur ke bawah, dan Maya terlihat sangat kotor oleh tanah karena terbaring lemas. Maya menoleh lalu mengambil sebuah kapak dan menancapkannya, namun sialnya tidak kena. Kapak diambil oleh manusia itu, lalu ingin menancapkan balik kepada Maya, namun Mika langsung menariknya. Sekarang kapak dan Maya bersebelahan, namun kapak itu meleset. Maya menendang perut manusia jubah itu. Amara, Mika, dan Maya berlari ketakutan sambil membawa senjata di tangannya. Namun saat berlarian, mereka kebingungan karena gelapnya ruangan itu. Senter dan HP Amara begitu tas yang ia bawa tidak tahu kemana. Mika menoleh ke kanan, ke samping. Ia melihat sebuah tas, dan itu adalah tasnya Amara. Mereka langsung mengambil handphone untuk menelpon polisi. Namun sialnya, di sana tidak ada sinyal. Mereka harus ke atas dan langsung menelpon. Teriakan itu sangat menggelegar. Saat berbalik, Amara melihat Maya ditarik. Saat Amara berlari, ia melihat Maya dibantingkan kepalanya berkali-kali ke dinding, sampai kepalanya hancur dan darahnya mengalir kemana-mana. Tatapan lemas Amara saat melihat temannya mati di depan matanya sendiri. Mika duduk untuk sesaat karena lututnya sangat lemas. Amara melihat Raven yang juga kulit tubuhnya terkelupas. Jubah hitam itu langsung membuka topengnya. Benar saja, ia adalah Bu Sri. Bu Sri berlari ke arah Amara. Mika pingsan dan syok. Amara terdiam di sana sambil menatap Bu Sri yang mulai mendekat. Amara terjatuh karena Bu Sri mencekik Amara. Terlihat Amara sangat sesak. "Lepasin," ucap Amara sambil terengah-engah. Tatapan Bu Sri sangatlah kejam. Di sana ia ingin membunuh Amara. Amara melihat sekeliling. Ia melihat batu di sisinya, namun lumayan jauh. Ia berusaha mengambil batu itu. Bu Sri tidak memperhatikan bahwa Amara sedang berusaha mengambil batu. Namun usaha Amara sia-sia. Batunya tidak terambil, bahkan tidak tersentuh sama sekali. Amara sudah sesak nafas. Hampir saja ia melepaskan nyawanya. Namun, suara Mika yang memukul kepala Bu Sri menggunakan batu yang ingin Amara ambil itu. Bu Sri tergeletak terbaring lemas, sampai kepala Bu Sri mengeluarkan darah. Mika langsung menarik Amara dan membantunya. Mara, udah Mar, gak apa-apa, sini Mar, ucap Mika sambil menangis. Sahabatnya terbaring lemas. Amara seperti akan melepaskan nyawanya. Namun, Amara bangun lalu terbatuk. Akhirnya mereka saling berpelukan sambil menangis satu sama lain. Amara melihat kejamnya Bu Sri. Dia lalu berdiri dan mengambil sebuah kapak, lalu menancapkan kepada kepala Bu Sri sehingga darah bercucuran kemana-mana. Muka yang hancur. Amara merasakan perasaan yang campur aduk,
marah, kecewa, dan sedih. Ia tertawa sambil menangis, sembari membunuh Bu Sri sesadarnya amarah. Ia tidak percaya apa yang barusan ia lakukan. Mika hanya menatap kematian Bu Sri, lalu mereka saling berpelukan. Mereka terduduk lemas, namun masih ada jubah hitam lagi di sana. Mereka melihat jubah hitam itu berdiri sambil menatap darah-darah yang bercucuran kemana-mana, dan sebuah kapak, serta melihat Bu Sri meninggal. "Sri bajingan, kau layak mati," ucap Mika tertawa dan menangis. Jubah hitam itu datang lalu mengambil kapak dan mengejar Mika. Mika berlari untuk menyelamatkan diri. Amarah juga membantu melawan. Namun kali ini mereka rasa lebih kuat. Kapak meluncur tepat ke arah kaki Mika. "Ah, tidak, kakiku." Melihat kaki Mika yang terluka dan bercucuran darah, Amarah langsung menggendong dan membawanya. Mereka berlarian saling mengejar ruangan itu. Amarah langsung berlari dan menutup pintu rapat-rapat. Amarah menidurkan Mika dan merobek bajunya, lalu memakaikannya kepada kaki Mika. "Udah Mika, gak apa-apa, ada aku." Mika menangis tidak karuan, dan Amarah juga menangis. Dendam Amarah sangatlah membara setelah melihat Raven dikuliti dan Mika terluka parah. Amarah memerintahkan bahwa Mika harus sembunyi di lemari agar aman. Pintu bergetar. Amarah pun sedikit panik. Namun sekarang Amarah tampak marah besar. Dengan tatapan marah, dendam dan dingin, Amarah dengan tubuh berbaur darah dan tanah siap melawan. Pintu terbuka secara paksa. Namun jubah hitam itu tidak melihat siapa-siapa di sana. Mika menutup mulutnya. Tiba-tiba saja Amarah memberontak dari samping, lalu melepaskan topeng yang dipakai oleh orang yang berjubah hitam itu. Amarah sangat kaget saat melihat Pak Bima di sana. Selama ini, Pak Bima telah mengkhianatinya. Tatapan Amarah kecewa dan marah. Amarah langsung mencakar muka Pak Bima, dan mereka pun bergulat hebat di sana. Badan Amarah terbanting dan dihantam berkali-kali. Dengan tenaga seadanya, Amarah menyerangnya. Ia melihat sebuah meja. Amarah langsung mendorong Pak Bima, lalu menghantam mukanya ke meja berkali-kali, seperti apa yang ia lakukan kepada Maya. Namun Pak Bima belum saja tewas. Setelah banyak mengeluarkan darah, ia masih saja kuat. Amarah mundur ke belakang. Luka-luka Amarah sangatlah banyak, dan tiba-tiba Mika membuka pintu lemari. "Mika, ngapain kesini?" Dengan tanda marah, Amarah meneriakinya. "Gak Mar, kita harus lawan sama-sama," ucap Mika. Dua gadis itu terlihat sangat marah, dan Mika menyimpan sebuah pisau yang ia temukan di lorong. Jubah hitam itu mulai mendekat. Amarah langsung menusuknya berkali-kali, namun Pak Bima belum saja mati. Dengan putus asa, mereka berlari dengan saling memegang tangan. Mereka mengambil tas yang berada di dekat Bu Sri, lalu menuju ruang atas. Menangis dan kesakitan, mereka menuju tangga. Sesampainya di tangga, mereka tidak menyangka bahwa semua jendela tertutup oleh kayu
dan pintu telah dikunci rapat, bahkan dihalangi oleh lemari. Mereka putus asa dan samar-samar mereka mendengar bahwa Pak Bima menuju mereka. Amara dan Mika terpisah saat di jalan, namun bertemu lagi di dapur. Mereka bersembunyi bersama sambil memegang benda tajam di tangannya yang tersedia di dapur. Amara segera menelpon polisi. "Pak polisi, cepat ke sini Pak, ke rumah di Jalan Rancanipah." "Maaf, kami sedang menangani kasus. Segera kami ke sana dalam 15 menit. Ada keluhan apa?" ucap Pak polisi. Namun tiba-tiba Mika ditarik dan disiksa oleh Pak Bima. Amara sudah lemas, namun ia melihat sebuah air dan melemparnya ke Pak Bima. Saat matanya terpejam, Amara langsung menusuk Pak Bima. Entah apa yang ada di dalam tubuh Pak Bima, dia tidak kunjung mati. Mereka berlari ke sebuah kamar dan menutupnya rapat-rapat. Mereka menatap. Di sana banyak foto yang berhubungan dengan sekte pesugihan. Ia melihat bahwa ada laki-laki terbakar di sana. Mika langsung paham dan memberitahu Amara bahwa membunuh Pak Bima harus dengan cara membakarnya hidup-hidup. Mereka pun membuka pintu dan melihat Pak Bima sedang mencari mereka. Amara dan Mika langsung berlari lagi ke arah dapur. Tujuannya untuk membakar Pak Bima. Mika terjatuh dan Amara pun membalikan badannya langsung membawa Mika. Mereka di sana sudah merencanakan bahwa apa yang akan mereka lakukan. "Ah!" Suara teriakan Amara bahwa di tangannya menempel sebuah pisau tajam yang panjang. Pisau itu dilempar oleh Pak Bima. Amara menangis, lalu mencabut pisau yang masih menempel di tangannya. Sesampainya di dapur, mereka saling bertatapan dan berbincang kasar. "Anjing, lo mau kita mati buat kekayaan lo kan, bangsat," ucap Mika dengan penuh dendam. Namun Pak Bima hanya mengangguk dan senyum. Di sana Amara bergidik ngeri. Mika memancing Pak Bima mendekati dirinya. Saat benar-benar Pak Bima mendekati dirinya, Amara langsung menusuk jantungnya. Lalu Mika menyalakan kompor. Teriakan Amara seakan-akan mereka akan bebas. Menangis sambil tertawa saat melihat Pak Bima kesakitan karena terkena api membara. Pak Bima akhirnya tewas, namun tidak mereka sadari bahwa itu membakar hampir seisi rumah. Mereka pun berlari dan mencoba menyingkirkan lemari. Suara kedatangan polisi pun hadir. Polisi membuka pintu untuk Amara dan Mika. Polisi kaget melihat mereka berdarah segar menetes di tubuhnya. Polisi pun membawa Amara dan Mika ke rumah sakit, dan rumah itu terbakar. Dan selesai. Itulah kisah tentang tumbal kekayaan. Semoga dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya, ambil sisi positifnya, dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan cerita kami. Jika kalian tertarik dengan cerita kami, silakan tekan like, share, dan komen. Dan tekan subscribe untuk mengikuti video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.